Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veronica dengan NPM 2303102100017. Dalam video ini akan membahas mengenai pengembangan struktur alat tangkap UHT atau pull and line dalam meningkatkan tingkat selektivitas hasil tangkapan ikan cakalang Katsuonus pelamis untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dinamika populasi. Ikan cakalang sebagai spesies kajian merupakan salah satu jenis ikan pelagis besar yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu, ikan cakalang merupakan komoditi ekspor baik dalam bentuk segar, beku maupun olahan yang bernilai ekonomis sehingga memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara. Cakalang juga termasuk jenis ikan yang memiliki keterbatasan dalam beregenerasi, sehingga kegiatan pemanfaatan sumber daya melalui penangkapan terus-menerus dapat mengancam keberlanjutan stok ikan. Kondisi ini memberikan peringatan bahwa pemanfaatan sumber daya cakalang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Dalam kegiatan operasional penangkapan ikan cakalang, biasanya nelayan Indonesia menggunakan alat tangkap UHT atau pull and line. Jika ditinjau dari cara pengoperasiannya, UHT ini merupakan salah satu alat tangkap yang ramah lingkungan. Dikarenakan tidak mengganggu dan merusak habitat lain, menghasilkan tangkapan yang berkualitas tinggi, dan tidak membahayakan para nelayan pada waktu pengoperasian. Namun, menurut penelitian Karman dan Iksan tahun 2019, UHT memiliki keberlanjutan yang rendah jika ditinjau dari selektivitas ukuran hasil tangkapan. Selektivitas alat tangkap ini merupakan kemampuan alat tangkap untuk menangkap ikan target berdasarkan jenis dan ukuran tertentu selama proses penangkapan. Berdasarkan penelitian Malawa et al. Tahun 2018 mengenai keberlanjutan teknologi penangkapan cakalang di perairan Teluk Bone, Sulawesi Selatan, menunjukkan hasil bahwa UHT dengan alat bantu rumpon mencapai nilai keberlanjutan 57,50% lebih rendah dibandingkan dengan UHT tanpa alat bantu rumpon yang mencapai nilai keberlanjutan 76,88%. Rendahnya tingkat keberlanjutan UHT disebabkan oleh dominannya hasil tangkapan ikan yang berukuran kecil dibandingkan dengan ukuran ikan layak tangkap. Selanjutnya, Malawa tahun 2016 melaporkan bahwa di perairan Teluk Bone, ikan cakalang yang tertangkap UHT melalui perburuan memiliki tangkapan ikan dengan ukuran relatif lebih besar dibanding dengan ikan cakalang yang tertangkap di area rumpon. Oleh karena itu, sebagai salah satu alat tangkap yang ramah lingkungan, struktur UHT perlu dikembangkan untuk meningkatkan selektivitas hasil tangkapan tanpa alat bantu rumpon. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan artikel itu menggunakan studi pustaka. Menurut Rosidana tahun 2014 dalam Rusmawan 2019, metode studi pustaka ini melibatkan pengumpulan dan pengolahan data dari sumber pustaka seperti buku dan karya tulis. Di sini merupakan kajian dari beberapa jurnal, dilihat selektivitas alat tangkap UHT terhadap ukuran layak tangkap ikan cakalang. Ikan layak tangkap didefinisikan sebagai ikan yang memiliki panjang yang lebih besar dari panjang pertama kali matang gonat. Nilai LM cakalang dapat berbeda pada setiap tempat, namun secara umum memiliki nilai LM lebih besar dari 40 cm. Di sini terdapat tabel ukuran LM ikan cakalang berdasarkan beberapa sumber. Yang pertama, Karman et al. Tahun 2016, nilai LM ikan cakalang 43 cm, lalu Jamal et al. Tahun 2011, 46 cm, dan Towatubun et al. Tahun 2015, 38,03 cm. Selektivitas alat tangkap ikan secara mekanis terbagi menjadi dua komponen, selektivitas terhadap spesies ikan dan selektivitas terhadap ukuran ikan. Berdasarkan tabel 1, penelitian oleh Karman dan Iksan tahun 2019 dilaporkan ikan cakalang yang ditangkap dengan UHT di sekitar rumpon perairan kota Ternate dan didaratkan di PPI Dufa-Dufa sebagian besar berukuran belum layak tangkap, yaitu 66,67%. Tangkapan didominasi oleh cakalang dengan persentase 97,97%, sementara bycatch terdiri dari baby tuna, madidihang sebesar 1,40% dan tongkol komo 0,62%. Berdasarkan persentase ukuran layak tangkap, perikanan UHT memiliki tingkat keberlanjutan yang rendah. Namun, dilihat dari persentase bycatch dan discard, perikanan UHT menunjukkan tingkat keberlanjutan yang tinggi.
Berdasarkan penelitian Malawa tahun 2016, pada Januari hingga Juni, ikan cakalang yang tertangkap di HUHT di area Rumpon memiliki panjang 26 hingga 40,2 cm dengan rata-rata 34,1 cm. Sedangkan di luar Rumpon panjangnya 49,3 hingga 67,3 cm dengan rata-rata 55,9 cm. Oleh karena itu, penggunaan non-rumpon dalam alat tangkap UHT dapat meningkatkan selektivitas alat tangkap berdasarkan ukuran layak tangkap ikan cakalang. Selanjutnya, pengembangan UHT dengan penggunaan umpan dan ukuran mata pancing. Di sini, setelah kita melihat selektivitas alat tangkap UHT terhadap hasil tangkapan ikan cakalang, terdapat beberapa modifikasi yang dapat dilakukan dengan mengembangkan UHT dengan penggunaan umpan dan ukuran mata pancing. Perlu diketahui, keunikan UHT terletak pada bentuk mata pancingnya yang tidak memiliki pengait dan penggunaan umpan tiruan serta memerlukan umpan ikan hidup dalam pengoperasiannya. Mata pancing ini berfungsi sebagai pengait sementara untuk ikan sebelum ditarik ke atas kapal. Sedangkan penggunaan umpan tiruan berwarna-warni untuk menarik ikan target dengan warna umum, merah, hijau, dan perak. Ukuran mata pancing dan umpan ini berperan dalam keberhasilan operasi penangkapan ikan menggunakan UHT menurut Mas Peke et al. Tahun 2019. Dalam penelitian Mas Peke et al. Tahun 2019 meneliti mengenai ukuran mata pancing nomor 2 dan nomor 3. Hasil uji coba menunjukkan bahwa penggunaan mata pancing nomor 3 lebih efektif dalam menangkap ikan dengan UHT karena lebih mudah menyesuaikan dengan ukuran mulut ikan target. Oleh karena itu, mata pancing nomor 3 memiliki peluang lebih besar untuk menangkap ikan berbagai ukuran dari kecil hingga besar. Namun, mata pancing nomor 2 ini lebih selektif untuk menangkap ikan cakalang yang layak tangkap. Menurut Puspito dalam SPK et al. Tahun 2019, mata pancing nomor 2 ini hanya efektif untuk menangkap ikan dengan ukuran tertentu. Selanjutnya, Mas Peke et al. Tahun 2019 meneliti warna umpan tiruan terhadap hasil tangkapan, di mana warna umpan berperan penting dalam operasi UHT karena menarik perhatian ikan target. Menurut Puspito, umpan tiruan sebaiknya berwarna cerah agar mudah dikenali oleh ikan di dalam air. Hasil menunjukkan bahwa umpan tiruan merah lebih efektif dibandingkan dengan warna lainnya karena menyerupai warna ikan rambe, salah satu makanan ikan target. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Susanto et al. Tahun 2012 di mana umpan tiruan warna merah paling banyak mendapatkan hasil tangkapan daripada umpan tiruan warna hijau dengan total tangkapan 969 ekor. Selain itu, penggunaan umpan hidup ikan teri paling banyak mendapatkan hasil tangkapan daripada umpan ikan layang dengan total tangkapan sebesar 873 ekor. Berdasarkan hasil kajian-kajian dari beberapa jurnal, dapat disimpulkan selektivitas alat tangkap ikan merupakan kemampuan suatu alat tangkap dalam menangkap ikan secara berkelanjutan yang sesuai dengan target jenis ikan dan ukuran layak tangkap ikan. UHT merupakan alat penangkap ikan cakalang yang memiliki selektivitas tinggi terhadap spesies, namun selektivitas yang rendah terhadap ukuran layak tangkap ikan. Rendahnya selektivitas ukuran layak tangkap ikan diakibatkan oleh penggunaan rumpon. Ikan yang tertangkap di area rumpon memiliki rata-rata panjang 34,1 cm, sedangkan ikan yang tertangkap di luar rumpon panjangnya mencapai 67,3 cm. Dalam mengatasi hal tersebut, selain menghindari penangkapan di area rumpon, perlu adanya pengembangan struktur alat tangkap UHT. Berdasarkan kajian beberapa jurnal, penggunaan umpan hidup menggunakan ikan teri, penggunaan umpan tipuan berwarna merah, dan penggunaan ukuran mata pancing nomor 2 dan 3 memberikan hasil yang nyata terhadap selektivitas hasil tangkapan ikan cakalang menggunakan alat tangkap UHT atau pull and line. Berikut ini merupakan referensi beberapa jurnal yang saya ambil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.